Oke, jadi dari pengertiannya sendiri, ini jelas untuk modalitas pengobatan atau terapi ya, bisa menggunakan pembangkit radiasi pengion dan juga zat radioaktif terbungkus dari ruang lingkupnya teleterapi. Nah, radioterapi. Tapi kalau di teleterapi sendiri sebenarnya juga ada dua gitu ya, ada yang menggunakan pembangkit dan juga ada yang menggunakan zat radioaktif. Zat radioaktif yang diletakkan gitu ya, yang diletakkan di peralatan khusus gitu. Jadi bukan seperti kayak check source yang kita gunakan saat praktikum yang terbungkus terus langsung dipakai gitu, enggak. Kalau yang langsung dipakai itu nanti namanya brachytherapy, tapi untuk zat radioaktif yang digunakan di teleterapi itu yang memiliki aktivitas yang cukup tinggi, bisa sampai 2000 Curie gitu ya aktivitasnya, bisa menggunakan cobalt 60. Nanti ada bagiannya. Oke, jadi ini yang membedakan nanti kedokteran nuklir terapi dan juga radioterapi, tolong dibedakan. Jadi intinya kalau di radioterapi kita menggunakannya sumber terbungkus atau pesawat pembangkit ya. Jadi beda antara kedokteran nuklir terapi dan juga si radioterapi. Oke, jelas di sini karena kita menggunakannya adalah pesawat pembangkit atau sumber radiasi terbungkus, jadi nanti yang kita gunakan itu adalah jenis terapinya terapi radiasi eksterna, gitu ya. Jadi tidak ada sumber radioaktif yang masuk ke tubuh pasien. Oke, dari prinsipnya sendiri ini sebenarnya dengan radiasi dan dosis dan energi tertentu gitu ya. Yang jelas dosis dan energi yang tinggi itu bisa menghancurkan sel kanker atau bisa menghambat proses pembelahan dari sel kanker tersebut. Nah, karakteristiknya di sini pengobatannya lokal gitu ya, bisa menyembuhkan atau mengecilkan kanker pada stadium dini, tapi untuk yang stadium yang sudah tinggi itu digunakannya untuk paliatif, jadi hanya mengurangi rasa sakit, tidak bisa menyembuhkan. Nanti ada beberapa yang akan kita pelajari, gini ya, pendahuluan mengenai teleterapi, kemudian berkas sinar X dan satuannya, ada berkas gamma ray dan satuannya, ada pemercepat elektron, partikel akselerator, ada linear akselerator, kemudian radioterapi dengan proton, neutron, dan ion berat, kemudian pertimbangan shielding dari ruangan maupun dari peralatan, dan juga simulator dan CT simulator. Oke, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau diskusi langsung saja ya. Jadi di sini sifatnya kita sama-sama belajar. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, bisa langsung. Nanti kalaupun saya misalkan tidak tahu jawabannya, akan saya keep, akan saya jelaskan minggu depan. Daripada saya jelasinnya sesat gitu ya. Oke, jadi radioterapi itu ya. Jadi radioterapi itu kan sebenarnya bagian dari cabang ilmu kedokteran juga. Secara dari singkatannya radioterapi itu kan radiologi terapi. Radiologi itu kan ilmu yang mempelajari mengenai radiasi gitu ya. Nah, di sini radioterapi itu adalah cabang dari ilmu kedokteran. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar fisika medis gitu ya, fisika medis itu merupakan cabang ilmu dari fisika. Yang nanti profesinya itu dikatakan sebagai fisikawan medis. Nah, sebenarnya materi ini itu saya ambil gitu ya dari buku yang sering digunakan oleh teman-teman fisikawan medis. Tapi di sini yang saya ambil adalah yang lebih ke perawatannya gitu ya, bukan dari perhitungan dosis atau prinsip dosimetrinya. Jadi ini kita ya sesuai dengan judul mata kuliah instrumentasi radiologi dan kedokteran nuklir. Jadi di sini sebagai pengetahuan saja bahwa radioterapi itu tidak hanya makanannya teman-teman yang kuliah di kedokteran gitu ya, tapi juga erat kaitannya dengan ilmu-ilmu fisika, ilmu radiasi dan sebagainya gitu. Nah, perkembangan teknologi radiasi di bidang medis selama 2 dekade terakhir ini itu lebih banyak ke integrasi komputer untuk pencitraan. Ya, sekarang sudah berkembang gitu ya, sudah
ada yang dua dimensi itu kan untuk yang lama, sekarang sudah 3 dimensi dan sebagainya gitu ya. Terutama untuk CT gitu ya. CT kan sekarang sudah ada yang 64 slice. Tidak hanya berupa slice, bisa direkonstruksi menjadi 3D gitu ya, dengan komputasi tertentu. Kemudian ada pengembangan teknik citra digital gitu ya. Jadi sekarang udah nggak zamannya film analog yang harus dicuci dan sebagainya, karena nanti bisa menimbulkan ada limbah B3 lagi gitu ya dari developer dan sebagainya. Nah, sekarang sudah arahnya itu adalah citra digital gitu. Kemudian di sini ada penggunaan komputer untuk pengaturan dosis terapi dengan linek energi tinggi. Jadi sekarang memang ranahnya para fisikawan medis itu cenderung ke penggunaan komputer untuk penggunaan dosis terapi ya, pengaturan dosis terapi dengan linek energi tinggi gitu. Nah, jadi sebenarnya sejarahnya itu ya samalah, ditemukan oleh Pak Ronson gitu ya tahun 1895 gitu. 1895 adanya perbedaan potensial gitu ya dari anoda dan katoda, kemudian ada filamen yang dipanaskan, kemudian elektroda loncat dan sebagainya. Nah, jadi ini saya cepat aja. Nah, itu tadi yang terkait dengan si X-ray. Nah, sekarang terkait dengan si gamma ray. Kalau gamma ray, ini sekarang kita menggunakannya adalah teleterapi cobalt 60. Jadi bedakan ya teman-teman. Kalau yang tadi itu adalah mesin pembangkit ya. Kalau X-ray, namanya X-ray itu adalah mesin pembangkit. Sedangkan kalau teleterapi cobalt 60 itu kita menggunakan zat radioaktif. Jadi ada atau tidak ada, maksudnya gini, dihubungkan ke listrik atau tidak, namanya cobalt 60 pasti akan selalu memancarkan radiasi. Nah, sekarang bedanya apa? Dia ditaruh di kepala atau di source head gitu ya. Letakkannya di sini. Kalian kelihatan kursor saya enggak? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, dia diletakkan di sini dengan shielding yang begitu besar, jadi tidak diupayakan tidak ada kebocoran radiasi di sini. Jadi itu bedanya antara si cobalt 60 dan juga si X-ray. Kalau X-ray itu harus dicolokkan ke listrik dulu, dia baru nanti bisa memancarkan radiasi. Tapi kalau cobalt 60 ada atau tidak listrik, dia pasti akan memancarkan. Bedanya nanti di sini ada kolimator ya. Kolimator yang nanti dia membuka dan menutup dan mengatur besarnya lapangan radiasi. Gitu. Nah, biasanya gitu ya, untuk terapi menggunakan teleterapi cobalt 60 itu pasien itu diatur jaraknya 80 atau 100 cm gitu ya. Oke. Tapi ini justifikasinya bagaimana ya, dokter dan fisikawan medis gitu ya. Fisikawan medis nanti yang melakukan justifikasi, dia harus pada jarak berapa, kemudian sudut berapa, harus misalkan pasiennya perlu dibolak-balik badannya berapa kali dan sebagainya, itu semua nanti justifikasi antara fisikawan medis dan juga dokter onkologi. Nah, ada 2 jenis ya. Untuk mesin teleterapi itu ada yang standar dan juga ada yang khusus. Kalau standar yang biasanya kita gunakan itu ada pesawat X-ray ya, pesawat X-ray, kemudian ada teleterapi cobalt 60 dan juga linear accelerator. Nah, X-ray yang digunakan di sini itu berbeda dengan X-ray diagnostik. Kalau dari sisi proses terbentuk X-ray-nya itu sama. Jadi X-ray generatornya itu sama. Nah, yang membedakan itu adalah tingkat energinya, ya. Tingkat energi itu juga berkaitan juga dengan tegangan yang digunakan. Ya. Teman-teman, jadi di sini kalau di pesawat X-ray terapi
Ya, ini sekarang kita tinjaunya adalah X-ray terapi ya, bukan X-ray diagnostik. Di X-ray terapi itu ada dua macam, ada superficial dan ada orthovoltage. Nah, kalau si superficial itu dari kata-katanya sendiri artinya adalah dia dangkal. Jadi digunakan untuk tumor atau kanker yang dangkal sekitar 5 cm ya, sekitar 5 cm dari permukaan kulit. Makanya kalau kita lihat di sini tegangannya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan si orthovoltage ya. 50 sampai 80 kilovolt peak. KVP itu adalah kilovolt peak. Nah, sedangkan kalau yang orthovoltage itu yang lebih dalam lagi letak kanker ataupun tumornya. Jadi yang digunakan itu adalah tegangan 80 sampai 350 kVp. Nah, perbedaannya di sini ya si X-ray terapi dan juga X-ray diagnostik itu ada pada tingkat energinya dan juga ada di penggunaan detektornya. Kalau X-ray terapi kira-kira kita butuh detektor nggak teman-teman? Kita butuh detektor nggak? Tidak, Bu. Tidak ya, Perlu, Bu. Bu. Iya. Perlu apa tidak? Ada yang jawab perlu, ada yang jawab tidak. Ada yang jawab perlu, ada yang jawab tidak. Ini kasusnya untuk saat terapi pasien ya. Nanti beda cerita kalau kita QC dan sebagainya. Kira-kira butuh apa enggak? Tidak ya, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak perlu ya, karena yang kita manfaatkan itu berkasnya ya, berkasnya untuk tadi membunuh sel kanker, membunuh tanda kutip, membunuh sel kankernya. Nah, jadi teman-teman kalau dibandingkan dengan X-ray diagnostik, kira-kira energi itu terkait dengan apa sih? Energi itu terkait dengan daya tembus ya. Nah, sekarang kira-kira kalau yang digunakan X-ray diagnostik dan juga X-ray terapi, energi yang digunakan lebih besar yang mana? Yang diagnostik apa yang terapi? Terapi, Bu. Terapi. Sepakat semua teman-teman? Lagi Sepakat. berpikir. Tadi yang saya sebutkan ya. Jadi energi ini nanti kaitannya dengan daya tembus. Ya, dengan daya tembus. Kalau kita pakai X-ray terapi, kalau maaf, kita menggunakan X-ray ini untuk terapi, tadi misalkan kita ambil contoh yang superficial, dia untuk membunuh tumor atau sel kanker 5 cm di permukaan kulit. Berarti kan dia dangkal. Perlu tembus nggak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Nggak perlu. Berarti energinya Lebih banyak untuk Yang lebih banyak didiagnostik. untuk Diagnostik, Bu. iya, benar. Jadi energinya lebih besar untuk yang didiagnostik ya. Jadi dari sisi daya tembus ya, daya tembus karena diagnostik kan dia kan harus tembus karena kan posisinya kalau X-ray diagnostik itu kan misalkan ini si X-ray-nya gitu ya, dia keluar. Ini kan pasien, terus ini kan detektor ya. Kan gitu. Artinya apa? Dia harus nembus pasien biar bisa dibaca oleh detektor. Kalau nggak sampai ke detektor, misalkan ini tadi pasiennya itu sehat gitu ya, dia cuman mau misalkan kayak saya general check up setahun sekali ada ronsen gitu ya, saya sehat gitu. Tapi karena ini tadi nggak sampai nembus ke detektor gitu ya, nanti saya mendapatkan efek radiasi yang tidak dibutuhkan. Nah, beda kalau yang ini tadi, kalau si X-ray terapi, kita itu butuhnya misalkan ini X-ray-nya, ini pasien, ini cuma sampai sini aja, jangan tembus. Kalau tembus malah kasihan pasiennya, karena apa? Dia tuh butuhnya kecil buat nyembuhin. Kalau misalkan dia sampai daya tembusnya itu sangat besar, itu tadi dia tidak memenuhi prinsip apa? Prinsip si optimisasi. Di optimisasi ada prinsip apa? Optimisasi. ALARA, betul. Ya, as low as reasonably achievable gitu ya. Sekecil mungkin yang bisa dicapai. Kalau butuhnya kecil ya udah pakai kecil aja, nggak usah gede-gede gitu.
Jangan dianggap kalau makin gede makin bagus, enggak gitu ya, tergantung kebutuhan. Oke, kira-kira gitu untuk si X-ray terapi. Jadi dibedakan itunya ya, kegunaannya. Nah, kemudian untuk pesawat teleterapi Cobalt 60. Jadi nanti sebenarnya bentuknya itu nanti hampir sama antara si teleterapi dan juga Linac. Dia sama-sama ada source head-nya. Nah, yang membedakan apa? Kalau di teleterapi Cobalt 60, si source head itu akan penuh dengan sumber si Cobalt 60. Ada yang berjumlah 201. Ya. Nah, nanti ini diaturnya nanti berkasnya, kemudian arahnya dan sebagainya itu nanti diatur menggunakan simulator sebelum diaplikasikan ke pasien. Nah, kalau si Linac ini nanti ada namanya elektron gun. Jadi dia senjata elektron, jadi yang menghasilkan elektron gitu. Hampir sama dengan secara prinsip dia hampir sama dengan X-ray gitu. Yang bedakan itu adalah arah berkasnya, linear akselerator. Jadi nanti arah dari elektron yang dipercepat itu linear. Nanti kita bahas bersama. Nah, di linear akselerator gitu ya, linear akselerator itu ada dua macam. Ada megavolt X-ray ya. Kita biasanya menggunakan 6 sampai 25 megavolt dan juga ada Linac untuk elektron. Ini berarti dia melalui nanti ada peluruhan beta negatif ya. Beta negatif decay. Jadi kalau elektron itu masanya berapa? Ini kan biasanya kan ada tulisannya ini di sini sama di sini. Yang atas ini berapa? Atas itu apa sih? Nomor apa? Atas apa? Bawah apa? Atas massa ya, Bu. Berapa massa elektron? Dia punya massa nggak? Halo? 9. Ya, bisa kita anggap 0 gitu ya. Kalau dibandingin sama proton kan jauh ya. Nah, ini berarti bisa kita anggap dia itu 0 gitu ya. Terus bawahnya ini apa? Nomor apa? Nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan apa? Muatan, Bu. Muatan. Berarti berapa? -1, Bu. Iya, -1 ya. Jadi nanti si elektron ini ya, elektron ini nanti juga dia juga disebut sebagai beta negatif ya, elektron. Ada yang menyebut Linac beta negatif. Nah, biasanya kalau ada peluruhan beta negatif itu juga diikuti dengan gamma ray. Ya. Kalau gamma berapa? Kali ini kan 0 -1 kalau elektron. Kalau gamma? Gamma berapa gamma? Ayo, gamma berapa? Gamma berapa gamma? Ayo. Dia kalau gamma itu peluruhannya nggak mungkin sendirian. Jadi dia tuh pasti ngikut si beta, biasanya entah beta, entah alfa. Pokoknya yang penting dia ngikut, nggak bisa dia keluar sendirian. Berapa? 0 ya, Bu. Yang atas sama yang bawah? Dua-duanya, Bu. Iya, dua-duanya ya. Kok nggak mau sih? Oke, dua-duanya 0-0 gitu ya. Nah, sekarang untuk yang mesin khusus, untuk radioterapi modern, ada mikrotron, kemudian ada betatron, ada mesin neutron, dan juga mesin proton. Pokoknya on semua gitu ya. Oke, sekarang kita bicara berkas sinar X gitu ya. Ini mungkin kalian juga sudah ada beberapa yang dibahas dengan Pak Khoiri gitu. Jadi berkas sinar X klinis gitu ya,
klinis di sini yang kita maksud itu kaitannya untuk pengobatan ya. Jadi untuk terapi, bukan diagnostik. Nah, biasanya kita menggunakan berkas sinar X klinis ini pada energi 10 kilovolt sampai 50 megavolt gitu ya. Ini baik yang tadi menggunakan X-ray, kemudian atau menggunakan linek. Ya, yang diproduksi pada X-ray target ketika elektron dengan energi kinetik antara 10 kilo elektron volt dan 50 mega elektron volt ketika menumbuk target. Oke, sebelum ke sini, coba sebagai pengingat, tolong salah satu jelaskan ke saya bagaimana proses terjadinya sinar X. Oke. Yuk, siapa yang bisa jawab? Tak catat namanya, nanti bisa dapat nilai tambahan. Jadi kalau misalkan nanti di kuis atau di UAS kalian nilainya jelek, bisa tak tambahi poinnya. Yuk, silakan. Tidak membaca ya. Yuk, siapa? Jangan lama-lama. Ini kalau lama-lama berarti kalian lagi googling. Yuk, siapa yang bisa menjawab secara singkat saja? Secara singkat bagaimana terbentuknya sinar X? Mohon izin jawab, Bu. Oke, siapa nih? Nanang, Bu. Nanang. Yo, gimana Nang? Ini mungkin sesuai pemahaman saya, Bu ya. Silakan. Kalau ini sinar X itu dia diberi beda potensial dan di dalamnya itu ada tabung diberi beda potensial, dalam tabungnya itu terdapat filamen, dan ketika diberi beda potensial itu di filamen itu terjadi pemanasan. Filamen ini anoda apa katoda? Filamen ini anoda atau katoda? Di katoda, Bu. Oke, terus? Nah, filamennya tadi kenapa? Filamennya itu dipanaskan dan dari situ terbentuk berkas sinar X, Bu. Udah, aja. Mau dilengkapi enggak? Udah, aja. Maaf, Bu, putus-putus, kurang jelas suaranya, Bu. Oh, suara saya putus-putus. Sudah, Bu. Oh, udah. Oke, udah gitu aja, Nang. Mau ditambahkan? Sudah, gitu aja, Bu. Oke. Dapat poinnya cuma setengah ya ini ya, karena kurang lengkap. Ayo, siapa yang mau lengkapin? Saya mau menambahkan, Bu. Oke, silakan. Siapa nih? Diva. Kan Diva. Oke. Kan proses terjadinya sinar X itu ada di tabung hampa udara tadi ya, yang kata Nana ada tabung. Nah, di dalam tabung itu ada filamen. Nah, filamennya itu kan tadi berperan sebagai si katoda. Nah, terus ada juga komponen yang sebagai anoda. Nah, terus kalau filamen itu dipanaskan itu, maka akan ada elektron. Terus kalau antara katoda sama anoda tadi diberi kayak beda potensial tinggi. Nah, elektron tadi dipercepat ke anoda. Terus terjadi tumbukan antara elektron dan anoda. Terus akibatnya ada pancaran radiasi sinar X gitu, Bu. Oke. Sinar X-nya berdasarkan apa karakteristik? Maaf, Bu, putus-putus. Oke. Nah, sekarang udah jelas ya? Atau masih putus-putus? Sekarang jelas, Bu. Oke. Tadi udah betul ya yang dijelaskan oleh Nanang sama Diva. Ini tapi saling melengkapi aja. Jadi poinnya nanti setengah-setengah gitu antara Nanang sama Diva. Ininya adalah tadi ya, ada anoda dan katoda gitu ya, filamennya
ketika dihubungkan dengan tegangan tinggi gitu ya, nanti berarti filamennya panas karena ada beda potensial. Karena si filamennya panas tadi ini tercipta awan-awan elektron yang sangat banyak gitu. Terus karena ada beda potensial, otomatis elektronnya akan menuju target. Ya, menuju target karena terjadi tumbukan dan pengereman, maka terjadi terbentuk dari sinar X. Nah, sinar X-nya sekarang pertanyaannya sinar X karakteristik apa Bremsstrahlung? Karakteristik apa Bremsstrahlung? Apa ada dua-duanya? Karakteristik, Bu. Karakteristik. Atau ada dua-duanya? Ada dua-duanya, Bu. Oke, betul. Ada dua-duanya. Yang terbentuk itu ada dua-duanya ya. Sekarang tinggal kita ini butuhnya yang mana gitu ya. Kalau untuk kegunaan yang di pasien ini kita biasanya menggunakan yang Bremsstrahlung, jadi tidak menggunakan yang karakteristik gitu. Nah, oke, kita kembali lagi ke PPT-nya ini, ke slide-nya. Jadi tadi ada elektron yang menumbuk target gitu ya. Nah, pada berkas sinar X klinik itu tuh energi kinetiknya si elektron tadi itu antara 10 kilo elektron volt sampai 50 mega elektron volt. Kalau satuannya mega gini biasanya kita kegunaannya, ini kita ngomongnya di linek ya, linear accelerator. Nah, karena tadi energi kinetik elektronnya itu besar, jadi dia sampai numbuk ke target gitu ya. Jadi si katodanya ini nanti, targetnya itu kan dia bisa menjadi panas gitu ya. Nah, sebenarnya energi ini 99% itu ditransformasikan menjadi panas. Hanya 1% saja yang diemisikan menjadi X-ray, menjadi foton. Nah, jadi bayangkan, jadi 99% jadi panas, 1% ini jadi radiasi. Berarti ini kan sangat panas gitu ya. Makanya di dalam tabung sinar X itu ada pendingin gitu, ada sistem pendingin yang khusus. Nah, itu jadi biar tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti komponen-komponen penyusunnya bisa cepat rusak gitu. Nah, jadi tadi benar yang terbentuk itu ada dua-duanya ya. Ada X-ray karakteristik sama Bremsstrahlung. Nah, kalau misalkan kita bahas ini saya hanya mereview saja gitu ya. Sekarang kita punya ada elektron yang mau menumbuk gitu, mau menumbuk inti. Di sini tulisan di sini digambarkan dikasih nama insiden elektron gitu ya. Ada 1, 2, 3 dan 4. Kalau kita lihat yang satu ini ya, kalau yang satu dia mau menumbuk target tapi nggak sampai, mau menumbuk inti tapi nggak nyampe. Terus akhirnya dia kelempar. Ini dia menghasilkan nanti low energy. Terus kalau yang 2, dia belok ini ke sana. Ini nanti akan menghasilkan moderate energy. Kalau yang 3 ini ya, kalau yang 3 nih dia sampai mengenai inti, ini maksimum energi. Kemudian kalau yang 4 ini dia mengenai mengenai elektron ya, sehingga ada elektron yang lompat, elektron yang tereksitasi. Nah, yang keempat ini nanti akan menghasilkan ini discrete energy. Jadi nomor 1, 2 dan 3 ini kita masuknya ke jenis sinar X Karakteristik. Bremsstrahlung. Iya, Bremsstrahlung. Kan ini udah ada karakteristik, Mbak. Nah, yang 4 itu karakteristik ya. Yang 4 ini energi karakteristik, sedangkan 1, 2 dan 3 ini yang Bremsstrahlung. Kan dia ini, lihat di sini ada dari low, moderate dan high energy. Kalau kita gambarkan dia itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi sumbu X ini adalah si X-ray-nya, kemudian yang ke atas ini adalah relatif intensitas relatif gitu. Nah, kalau kita lihat karena
kalau Bremsstrahlung itu sifatnya dia apa? Kontinu apa diskrit? Kalau Bremsstrahlung kontinu. Nah, kontinu itu artinya apa sih? Dia memiliki rentang energi. Di tiap rentang energi di sini ada intensitasnya. Walaupun yang tertingginya itu ada di sepertiga awal sini ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai Bremsstrahlung. Kalau si karakteristik ya, karena dia itu menumpuk satu atau menumbuk elektron sehingga bisa tereksitasi, jadi dia itu sifatnya adalah diskrit. Jadi hanya ada satu atau dua nilai akan menghasilkan X-ray pada satu atau dua energi tertentu saja, tidak berupa rentang. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi, ini kan terkait dengan energinya. Tadi kita balik ke daya tembus gitu ya. Nah, di dalam kalau kalian ingat waktu materi sebelum UTS dengan Pak Khoiri, di dalam pesawat Sinar X itu ada namanya filter. Kita butuh ada filtrasi. Kegunaan dari filter di pesawat Sinar X itu apa? Kegunaan filter di pesawat Sinar X. Yang jawab tak kasih nilai lagi, wes. Ini biar nggak ngantuk kalian. Jam-jam rawan ini jam segini nih. Yang mau jawab silakan. Kegunaannya filter di pesawat Sinar X. Apa? Baik, yang menjawab Bu. Siapa nih? Siapa? Bagian dari kayak perbaikan kualitas citra gitu ya Bu, untuk hilangkan noise gitu. Perbaikan kualitas citra untuk menghilangkan noise. Kurang tepat ya? Kurang tepat. Yang lain? Oh itu Bu. Ini tadi yang jawab siapa ya? Yang jawab siapa tadi nih? Diva Bu. Berarti noise-nya itu ya, noise-nya itu nggak dihilangkan ya Bu. Dia itu kayaknya kan mengganti nilainya itu terus diproses. Nah, mengembalikan bagian dari citra yang mengandung noise itu berupa bintik putih. Jadi dia nggak dihilangkan gitu Bu. Oke, sebentar. Yang kamu maksud noise tadi noise apa ya? Noise di citra. Tadi yang saya sempat bilang kurang tepat itu noise, sorry, saya takutnya yang saya salah tangkap. Noise yang kamu maksud noise apa? Halo? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oke. Yang dimaksud noise di sini noise apa yang kamu maksud? Noise pada citranya. Oke, noise pada citra. Oke. Ya, maaf, itu betul ya, betul, tapi baru separuh. Lagi-lagi baru separuh. Coba Bu, izin yang lain dulu. Sinar X itu sebagai bisa dikatakan sebagai jendela yang mana akan memberikan redaman pada sinar X yang lebih besar dari energi rendah menjadi tinggi, maupun tinggi. Maksudnya gimana? Biar kenapa? Kira-kira kalau butuh difilter itu biar apa sih? Iya, kalau misal fungsinya dia menyaring gitu, menyaring radiasi entah radiasi sinar X. Terus kira-kira kenapa emang fungsinya apa? Efeknya apa? Menghasilkan salok. Ini saya baca dari jawaban UTS ya, Bu. Menghasilkan salok. Nggak usah baca. Yang kamu pahami. Coba jawab, Bu. Siapa nih? Alda, Bu. Alda, gimana Alda? Guna filter itu berarti dia untuk menyaring, meloloskan energi tinggi. Dan dia itu akan menghilangkan energi rendah. Gunanya itu untuk meminimalkan dosis, Bu. Meminimalkan dosis apa? Dosis ekivalen ya, Bu? Iya, oke. Iya benar, dosisnya dosis ekivalen. Kenapa kira-kira? Ya itu betul. Tapi coba saya arahkan lagi.
Kenapa yang tadi energi yang rendah itu harus dihilangkan, Mbak? Kenapa? Coba dihubungkan dengan penjelasan saya yang tadi. Ada yang namanya energi rendah, energi tinggi, terus ke pasien itu Karena gimana? itu ya Bu, karena daya serapnya Bu. Daya serap, Daya tembus. daya tembus, gimana maksudnya? Coba ayo dihubungin. Tadi kan filter itu fungsinya untuk meloloskan energi yang tinggi dan menghilangkan energi yang rendah. Kenapa kita pakai energi yang tinggi? Itu tuh karena yang kita butuhkan di situ tuh adalah daya tembus kepada ke si pasiennya, Bu. Oke. Efeknya apa kalau misalkan ada energi rendah kena pasien? Bisa jawab? Nggak bisa nembus dia ya, Bu. Iya, nggak bisa Diserap sama nembus. tubuh ya, Bu. Nggak, kalau nggak bisa nembus, kira-kira apa yang terjadi ke pasien? Diserap gitu, Bu. Untuk melindungi jaringan permukaan kulit pasien ya, Bu. Kan terlalu banyak energi yang mengenai kulit ya, Bu. Bukan. Udah, kayaknya kemana-mana, ntar malah jadi pusing. Oke, udah saya stop dulu sampai sini. Jawabannya Mbak Diva sama Mbak Ada tadi kalau digabungkan betul ya. Jadi yang pertama sebenarnya dari sisi ini, kita mikir selalu memprioritaskan keselamatan pasien itu nomor satu ya. Di balik citranya nanti bagus apa enggak, itu yang pertama itu terkait dengan prinsip Alara itu tadi. Nah, kaitannya kalau energi itu adalah si daya serap, ikut-ikutan daya serap, daya tembus gitu ya. Kalau yang energinya itu tinggi, berarti daya tembusnya juga tinggi, bisa mencapai ke detektor. Kalau misalkan kita bicaranya sekarang diagnostik gitu ya. Apa yang terjadi kalau misalkan daya tembusnya rendah? Kalau namanya daya tembusnya rendah, berarti nggak bisa tembus kan teman-teman. Kalau nggak bisa tembus itu berarti kena apa? Kena ke kulit. Radiasi kalau kena kulit nanti jadinya gimana kulit kita? Merah-merah gitu ya, akan timbul apa? Eritema. Nah, itu kan adalah efek ya, efek radiasi yang merugikan. Nah, jadi agar tidak terjadi eritema dan sebagainya, luka bakar itu tadi, ya, jadi harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan si energi rendahnya. Nah, kaitannya sekarang dengan citra tadi yang disebutkan oleh Mbak Diva, itu bisa menyumbangkan noise, betul. Jadi karena tadi itu istilahnya kayak gimana ya, gampangannya tuh dosisnya tadi, daya tembusnya tadi cuma setengah-setengah gitu ya. Nanti dia akan menghasilkan apa, kayak keabu-abuan yang nggak jelas gitu. Dia maksudnya gimana nih, mau nembus apa enggak gitu ya. Jadi nanti tidak jelas gitu. Nah, dari ketidakjelasan itu nanti bisa menimbulkan apa? Salah diagnosa dan sebagainya gitu ya. Selain salah diagnosa, itu tadi kembali lagi pasiennya ini juga jadi nggak bagus gitu. Jadi pasiennya bisa terkena luka bakar gitu ya dan seterusnya. Nah, itulah kenapa di pesawat Sinar X itu pasti ada filternya. Tidak hanya yang diagnostik ya, nanti untuk yang terapi pun juga ada filternya. Karena tidak semua energi itu kita butuhkan gitu, dibutuhkan oleh pasien. Oke. Termasuk tadi menyaring ini ya, menyaring Sinar X yang karakteristik gitu ya. Oke, sampai sini sudah jelas teman-teman? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, spektrum dari Bremsstrahlung gitu ya. Nah, ini spektrum Bremsstrahlung itu artinya dari sini puncak, dari energi yang awal sini sampai energi yang tinggi di sini, itu kita sebut sebagai range atau spektrum dari Bremsstrahlung. Nah, yang dihasilkan itu bisa didasarkan pada yang pertama energi kinetik elektron, ya, kemudian nomor atom target, dan juga ketebalan dari target. Oke, teman-teman, sebentar ya.
Oke. Jadi di sini untuk spektrum dari Bremsstrahlung itu didasarkan pada 3 ini ya, energi kinetik dari elektron, kemudian nomor atom target di sini berarti yang dimaksud adalah anoda, dan juga ketebalan dari anodanya. Nah, jadi berkas sinar X gitu ya, berkas sinar X klinis itu biasanya ini tadi terdiri dari ada 2. Jadi dua-duanya itu ada Bremsstrahlung juga si karakteristik. Nah, biasanya si karakteristik ini numpang ada di si Bremsstrahlung spektrumnya sini, ya. Nah, jadi spektrum ini itu kan berasal dari target ya, target sinar X. Jadi karena ada elektron yang numbuk target, terjadi pengereman, sehingga nanti dia memancarkan radiasi. Radiasinya berupa Bremsstrahlung dan juga si karakteristik. Makanya keduanya ini, kalau misalkan kita lagi butuh yang energinya itu tinggi, gitu ya, kalau yang si energinya tinggi, ini berarti kita harus menggunakan filter itu tadi. Nah, sekarang kaitannya kalau misalkan, nah saya balik lagi, kalian sudah belajar pesawat mamografi, saya tiba-tiba keingetnya mamografi. Kalau pesawat mamo itu, kenapa dibedakan ada mamografi, ada pesawat sinar X umum? Memang beda keduanya apa? Kan secara prinsip sama ya teman-teman ya, dia ada generator sinar X-nya, ada tabung sinar X, kemudian kegunaannya sama untuk diagnostik. Bedanya itu yang satu untuk payudara, yang mamografi untuk payudara, yang satu itu untuk yang umum, dia bisa toraks, abdomen, tangan, kaki, dan seterusnya. Kira-kira kenapa? Kok dibedakan khusus untuk payudara? Kenapa teman-teman? Halo? Karena payudara itu hanya memerlukan dosis yang rendah ya, Bu? Betul. Karena dia jaringan lunak gitu kan? Iya, Bu. Nah, kalau dia jaringan lunak, kira-kira dia itu butuhnya energinya rendah apa tinggi? Rendah, Bu. Oke, butuh energinya rendah. Terus kira-kira kalau kita punya spektrum Bremsstrahlungnya seperti ini, kira-kira caranya untuk merendahkan si energinya itu gimana? Apakah menggunakan filter sekarang, tapi filternya dibedain Bu, filternya sekarang yang diloloskan itu yang energinya yang rendah gitu, apa gitu caranya atau seperti apa? Kompresi ya, Bu? Kompresi, apa yang dikompresi? Apa yang dikompresi? Apa coba? Yuk, dapat poin kok, tenang aja. Kira-kira gimana ceritanya? Ada mau jawab? Apa saya tunjuk? Zena, ada nggak Zena? Ada, Bu. Oke, kira-kira gimana Mbak caranya untuk mendapatkan gimana? Masih kurang paham. Kurang paham, oke. Nyerah duluan, gak apa-apa. Alviola hadir? Jangan bubuk ciang ini. Oke, Suci. Anissa Suci, hadir? Hadir, Bu. Kira-kira gimana Mbak caranya Mbak? Masih kurang paham sih, Bu. Kurang paham. Diva mau jawab lagi nggak, Diva? Kamu jawab terus dari tadi. Diva Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, jadi teman-teman, caranya bukan gitu ya. Caranya bukan dia difilter
yang energi yang tinggi di filter, yang diloloskan hanya yang energi rendah, enggak gitu ya. Ini konsepnya bukan bandpass filter kayak yang kita di LDAS gitu, bukan ya. Tapi kita menggunakannya apa? Kita menggunakan tegangannya itu yang tidak setinggi X-ray umum. Saya bilangnya radiografi umum aja ya. Tidak setinggi radiografi umum untuk toraks, abdomen dan sebagainya. Nah, biar apa gitu? Ini tadi kaitannya. Bentar, saya kembali. Ini ya. Kita ingat spektrum Bremsstrahlung itu dihasilkan berdasarkan, jadi dia bergantung oleh energi kinetik elektron. Energi kinetik elektron ini kan diatur apa? Diatur lewat apa? Lewat tegangannya ya, tegangan yang digunakan, tegangan si sinar X-nya. Jadi saya lupa sih tegangan di mamografi itu berapa, tapi intinya dia tidak sebesar tegangan untuk radiografi umum, untuk toraks, abdomen gitu ya. Jadi daya tembusnya pun tidak besar karena mamo itu kan kelenjar payudara itu jaringan lunak ya. Jadi tidak perlu daya tembusnya yang besar. Nah, kalau kita ngubah ini otomatis gambar si kurvanya ini tidak setinggi ini. Jadi mungkin dia nyampainya di sini aja, seret gitu. Jadi yang kita butuhkan mungkin atau dia di depan sini aja, seret kecil. Intinya dia tidak sebesar Bremsstrahlungnya si X-ray radiografi umum. Gitu. Jadi kita bermainnya adalah di tegangan. Nah itu gambaran kita memainkan spektrum Bremsstrahlung mau besar mau kecil itu lewat apa gitu ya, itu lewat salah satunya dari tegangan pesawat sinar X-nya. Nah, jumlah fotonnya si karakteristik dan juga Bremsstrahlung itu kan bervariasi. Nah, ini bergantung dari apa? Sama, bergantung dari energi kinetik elektron yang menumbuk target dan juga nomor atom dari targetnya. Yang sering digunakan itu adalah targetnya itu berupa tungsten, ya, anodanya adalah anoda tungsten. Kenapa kok dipilih tungsten? Itu salah satunya dia memiliki titik lelehnya cukup tinggi. Karena kan tadi ingat ya, 99% itu ditransformasikan menjadi panas gitu. Jadi nanti si target ini bisa jadi panas sekali. Makanya butuh suatu logam yang memiliki titik lelehnya itu tinggi. Misalkan di sini berkas sinar X yang dihasilkan oleh target tungsten, yang di berkas sinar X yang dihasilkan oleh si elektron 100 kilo elektron volt yang menumbuk dari tungsten, itu nanti terdiri dari 20% foton karakteristik dan 80% foton Bremsstrahlung. Jadi kalau secara komposisi memang Bremsstrahlung itu lebih besar ya, karena kan dia sifatnya tadi adalah kontinu, sedangkan kalau yang karakteristik kan diskrit. Tapi dalam rentang megavoltage gitu ya, kontribusi foton karakteristik ke spektrum total itu bisa diabaikan. Karena dia rentangnya kan sudah megavolt gitu ya, otomatis rentang energi Bremsstrahlungnya itu sangat besar, sehingga foton karakteristiknya itu mungkin cuma 1-2, nah itu bisa diabaikan gitu ya, tidak sebanding dengan range energi yang sangat besar itu tadi. Nah, ini yang membedakan antara X-ray tube biasa dengan linear accelerator. Jadi, LINEC sendiri itu sebenarnya sama ya. Dia berupa tabung juga gitu, berupa tabung sinar X. Bedanya adalah dari arahnya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, yang tadi dijelaskan oleh Nanang sama Diva mengenai terciptanya sinar X gitu. Di sini ada si filamen ini katodanya gitu ya. Kemudian di sini ada target atau si anoda. Nah, ini nanti elektronnya kan menuju ke sana, menuju ke target. Nah, kemudian arahnya itu kan tidak searah ya. Ini apa namanya? Sejajar sama apa? Satunya tuh saya tuh lupa mau ngomong apa. Intinya
kayak 90 derajat gitu ya. Kalau misalkan di sini adalah isosentrisnya itu di sini, nah ini kan bentuknya adalah 90 derajat. Tapi sebenarnya arahnya ini dan juga besar dari berkas itu bisa diatur oleh kemiringan dari target, gitu ya. Mestinya sudah disampaikan oleh Pak Khoiri mengenai ini. Nah, itu yang membedakan. Kok di sini kan arahnya misalkan secara horizontal gitu ya. Nah, sekarang si berkasnya itu nanti secara vertikal. Nah, sedangkan kalau linear accelerator, kalau kita lihat di sini namanya bukan filamen ya, tapi adalah ini elektron gun. Jadi semacam senjata yang menghasilkan elektron. Nah, ini langsung ditembak gitu. Jadi lurus saja, namanya aja linear gitu ya. Jadi langsung ditembak ke target, langsung di sini terbentuk mega voltage X-ray beam. Gitu. Nah, dari sini kan sebenarnya juga kelihatan ya untuk yang energi diagnostik itu antara 10 sampai 150 kilovolt. Nah, sedangkan kalau yang LINEC itu 1 sampai 50 megavolt. Gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Masih cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kualitas berkas sinar X itu bisa dinyatakan ke dalam beberapa parameter. Kita bisa melihatnya dari spektrum X-ray yang lengkap, artinya ini berarti kita bicaranya adalah si Bremsstrahlung itu tadi, kemudian ada Hall value layer dan juga energi efektif untuk berkas sinar X yang heterogen. Nah, spektrum sinar X yang lengkap, tadi si Bremsstrahlung, itu bisa memberikan deskripsi kualitas dari sinar X, kemudian kita dari situ nanti kita bisa menjamin pengecekan ya QA dan QC-nya, jaminan kualitas dan juga kontrol kualitas dari sistem radiografi klinis. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau radioterapi itu butuh detektor apa enggak ya gitu. Kalau kaitannya ini untuk menerapi pasien itu tidak butuh. Tapi kalau misalkan untuk QA dan QC kita tetap butuh namanya detektor. Entah nanti detektornya itu berupa detektor yang digital maupun film gitu ya. Intinya adalah berupa detektor yang bisa menangkap sinar X-nya. Nah, ini kaitannya adalah untuk ini tadi QA dan QC. Kita melihat ini masih handal atau tidak. Benar nggak dosisnya yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi si film ini nanti lebih untuk ke arah QA dan QC, bukan untuk mencitrakan pasien gitu. Kemudian ini saya skip aja. Nah, ada Hall value layer. Oke. Ada yang masih ingat Hall value layer apa? Apa itu HVL? HVL itu apa? Ayo yang jawab tak kasih nilai lagi, ayo. Lapisan Nanang, Bu. Nanang lagi. Oke, apa tuh? Lapisan yang membuat paparan radiasi menjadi setengah dari nilai awalnya. Setengah dari nilai awalnya. Oke, bukan paparan ya? Apa? Bukan. Bukan paparan apa? Satuan lainnya selain paparan apa? Intensitas, Bu. Intensitas, ayo apa? Enggak. Oh. Kalau kena ke pasien berarti apa? Dosis. Dosis. Kalau ini kan kamu tadi menjawabnya adalah ada suatu lapisan gitu ya. Berarti itu adalah material. Berarti nanti jatuhnya apa? Dosis serap ya. Dosis serap. Nah, jadi yang dinamakan Hall value layer itu nanti dengan ketebalan tertentu gitu ya, dia bisa mengurangi dosis dari setengah dari dosis awalnya. Nah, ini memang nanti salah satu parameter untuk mengetahui apakah kualitas berkas sinar X-nya itu baik atau tidak, itu bisa dari Hall value layer. Nah, Hall value layer ini juga menjadi salah satu parameter di uji kesesuaian pesawat sinar X.
kalian belum praktikum itu ya. Semester depan ya, kalau nggak salah ada praktikum ini ya. Jadi nanti kita akan melakukan praktikum gitu ya, praktikum uji kesesuaian gitu ya, beberapa, tidak semua parameter uji kesesuaian akan kita lakukan, tapi nanti salah satunya ada parameter half value layer. Jadi nanti di sini kita melihat apakah kualitas berkas pesawat Sinar X yang kita punya itu baik atau tidak gitu. Kemudian ya untuk HVL gitu ya, sebenarnya HVL ini nanti erat kaitannya juga dengan si filtrasi itu tadi, filter yang ada di X-ray-nya itu. Jadi untuk energi yang superficial, kalau superficial tadi itu kan dangkal ya, kalau dangkal berarti daya tembusnya tidak terlalu besar, maka energi atau tegangannya nanti juga tidak terlalu besar. Nah, ini biasanya nanti kita cukup menggunakan si aluminium lapisannya. Nah, kalau misal materialnya, sorry. Kalau untuk yang orthovoltage itu kita bisa menggunakannya adalah tembaga, karena daya tembusnya nanti kita untuk orthovoltage itu kan daya tembusnya lebih tinggi gitu ya. Jadi nanti layer bahan yang bisa kita gunakan itu adalah si tembaga. Nah, ini adalah kurva dari HVL gitu ya. HVL yang didasarkan pada efektif foton energi di sini dalam mega electron volt. Jadi ini cara bacanya gimana gitu ya. Kalau misalkan kita mau kita ada radiasi gitu, ada foton energi. Radiasi dengan foton energinya itu sekitar 1 gitu ya. Sekitar 1 mega electron volt. Kalau misalkan kita mau menggunakan PB ya, agar mendapatkan setengah dari dosisnya, itu berarti kita membutuhkan berapa senti? Oh, kita membutuhkannya di sini sekitar 0,85 atau 0,8 cm. Kalau kita menggunakan CU, ternyata di sini kita butuhnya sekitar mungkin 0,4-0,3 cm. Ini ini logaritmik ya. Ini logaritmik semua ternyata. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Cara membaca dari grafik ini. Nah, mesin X-ray untuk radioterapi itu kurang lebih seperti ini ya. Ini fotonya jadul banget nih. Nah, ini berkas yang digunakan tadi ada superficial dan orthovoltage gitu ya, di mana komponen utama dari mesin X-ray radioterapi itu ada si X-ray tube-nya sendiri, kemudian ada target cooling system, kemudian ada control console, dan X-ray power generator. Nah, ini jadi untuk si mesinnya terdiri dari si X-ray tube-nya tadi dan juga aplikatornya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada yang ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini sebenarnya bahannya ini kira-kira terbuat dari apa? Jadi dia manfaatnya kenapa sih kok harus ada corongnya kayak gini? Harus ada kayak corongnya gini ini apa? Kira-kira fungsinya buat apa? Fungsinya buat apa, teman-teman? Ini kan si X-ray tube-nya di sini. Terus kan nanti si berkas X-ray-nya kan keluarnya dari sini. Kira-kira ini kok ada yang bentuknya begini, ada yang begini, terus ada yang kotak, dan sebagainya yang lebih kecil. Ini kira-kira fungsinya buat apa aplikatornya? Apa buat apa, teman-teman? Halo? Biar sinarnya nggak menyebar kemana-mana ya, Bu. Iya, ini siapa yang jawab? Tak tulis ya. Zena, Bu. Zena, oke. Iya, biar sinar X-nya itu nggak kemana-mana. Berarti di sini ini terbuat dari bahan apa, Mbak? Kira-kira, Mbak? Kira-kira bahannya ini materialnya apa?
PB ya, Bu. Boleh PB ya. Jadi di sini apa? Dia juga semacam shielding ya, biar dia nggak kemana-mana. Itu kan harus di shield, harus diberi apa pelindung biar X-ray-nya nggak kemana-mana. Jadi bisa menggunakan PB gitu. Nah, tergantung kalau misalkan tumornya itu besar ya kita pakai aplikator yang besar. Kalau misalkan yang kecil ya kita pakainya yang kecil gitu. Terus jaraknya diaturnya bagaimana gitu ya. Jaraknya ya diatur kalau misalkan butuh yang dekat, kalau yang superficial, berarti kita pakainya aplikatornya yang pendek. Kalau misalkan yang ortho voltage, kita pakainya yang panjang corongnya ini. Kira-kira begitu, kurang lebih. Oke, ini kalau komponen utama dari tabung X-ray terapi, jelas ada anoda dan katoda yang tadi sudah kita jelaskan. Oke, saya lanjut aja. Nah, perbedaan antara tabung sinar X yang diagnostik sama si terapi itu tadi ya, selain yang tadi sudah kita bahas, salah satunya lagi itu ada dari pengaturan waktu. Jadi pengaturan waktunya kalau di X-ray terapi itu lebih panjang. Jadi kita bisa mengatur waktunya. Kalau si diagnostik sebenarnya juga bisa diatur gitu ya, tapi ordernya itu sangat kecil. Bisa dalam ordernya itu millisecond. Jarang sekali yang yang dalam second gitu. Jadi ordernya itu sangat kecil. Nah, sedangkan kalau yang si X-ray ini, si X-ray terapi itu kita ada timer khususnya gitu ya, karena kan misalkan dia butuh disinarinya berapa detik atau mungkin berapa menit dan seterusnya. Nah, itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dari pasien, tergantung dari penyakitnya, dari tumor atau kankernya. Dan juga disertakan dengan shutter correction time. Gitu ya. Jadi nanti ada pengoreksi. Nah, sebelum memang diaplikasikan ke pasien, nanti juga ada treatment planning system-nya atau CTPS-nya. Oke. Nah, sekarang untuk yang berkas gamma ray gitu ya. Untuk berkas gamma ray di sini karena kita menggunakan gamma, berarti di sini nanti kita menggunakan ada zat radioaktif gitu ya. Nah, kita akan menggunakan radionuklida yang khusus gitu. Kemudian, nah biasanya radionuklida yang digunakan untuk radioterapi berkas eksternal itu energi radiasi gammanya itu tinggi pada order 1 megaelektronvolt, kemudian aktivitas spesifiknya tinggi sekitar 100 curie per gram, kemudian waktu paruhnya yang relatif lama, beberapa tahun, ini dalam rangka biar awet, tidak cepat beli-beli gitu ya. Kemudian besar konstanta laju kerma udara spesifik. Nah, dari ada 3.000 radionuklida yang diketahui itu hanya 3 yang memenuhi karakteristik yang dibutuhkan. Nah, jadi pada dasarnya itu yang sering digunakan adalah si kobalt 60 atau biasanya juga ada yang cesium 137 untuk kegunaan radioterapi eksternal. Nah, aktivitas spesifik itu kan kalau dari persamaannya itu bisa kita dapatkan dari konstanta peluruhan dikalikan dengan N atau jumlah peluruhannya dibagi dengan massa dari radionuklidanya atau Ln 2 Na per T² dikalikan dengan A. Nah, aktivitas spesifik di sini kalau radium 226 itu 0,988 curie per gram. Kemudian ada kobalt 60 1130 curie per gram atau si cesium 137 itu 80 curie per gram. Oke, kemudian tadi salah satu yang jadi kriteria penggunaannya itu juga ada kerma udara pada udara itu jadi
dia sebanding dengan konstanta laju kerma udara. Kerma di sini yang itu ya, kinetic energi release per mass absorber. Ya, mass absorber. Itu laju kerma udara spesifik dan berbanding terbalik dengan jarak antara sumber dan titik target terapi atau D kuadrat. Nah, di mesin dari teleterapi gitu ya, mesin dari teleterapi biasanya kita gunakan jarak source axis distance, jarak dari source-nya ke meja pasien itu sekitar 80 atau 100 cm. Nah, komponen dari mesin si teleterapi gitu ya adalah sumber radioaktif. Ini bisa menggunakan cobalt 60 atau menggunakan cesium 137. Kemudian ada source housing. Ya, ini termasuk ada nanti beam collimator dan source movement mechanism. Jadi source housing ini jadi salah satunya itu juga kegunaannya untuk proteksi radiasi ya. Jadi ada shieldingnya. Jadi dia namanya di sini termasuk ada beam collimator gitu ya. Collimator kan di sini untuk membatasi besarnya lapangan berkas. Kemudian ada gantry dan stand, ada patient support dan mesin kontrol konsol. Gambarnya itu seperti ini. Ini yang kita sebut tadi ya, gantry itu satu ini ya. Ini gantry yang di dalamnya ada yang jadi bagiannya itu ada si head source. Maaf, source head. Nah, jaraknya dari sini ke sini itu tadi ada yang 80 cm atau si 100 cm, tergantung dari kebutuhan. Nah, sumber teleterapi gitu ya. Sumber teleterapi Oke, jadi sumber teleterapi itu biasanya berbentuk silinder gitu ya, dengan tinggi 2,5 cm dan diameternya itu 1,5 dan 2 cm. Nah, di sini ada catatan, kita tidak bisa boleh asal milih udahlah diameternya kalau nggak ada yang 2 cm pakai 1 cm aja, nggak bisa gitu ya, tapi ada ketentuan yang harus diperhatikan. Semakin kecil diameter sumber, semakin kecil juga penumbra berkas dan semakin mahal dari sumber. Karena apa? Nanti dia lebih presisi ya. Kalau semakin kecil penumbra berkas itu semakin presisi. Dia itu nembak, dalam tanda kutip menembak si targetnya. Targetnya itu maksudnya si pasiennya ya. Nah, jadi dari sisi ekonomi gitu ya, kebanyakan rumah sakit itu memilihnya yang ini, yang 1,5 cm. Dia tidak terlalu tidak terlalu mahal, tapi juga penumbranya itu nggak besar-besar banget gitu. Jadi yang sering dipakai adalah yang diameternya 1,5 cm. Nah, aktivitas sumber yang digunakan itu biasanya 5.000 sampai 10.000 curie atau 185 sampai 370 terabekeron. Nah, laju dosisnya yang biasanya digunakan pada jarak yang 80 cm itu sekitar 100 sampai 200 cm per menit. Nah, kapan si sumber teleterapinya tadi cobalt ataupun cesium itu harus diganti? Kalau dia sudah lewat dari satu siklus half-life-nya, waktu paruhnya. Misalkan di sini kita pakai cobalt 60 itu 5 tahun kalau nggak salah. Saya mau memastikan dulu. Half-life-nya cobalt 60. Ya, benar. Cobalt 60 itu 5,3 tahun. Nah, jadi kalau misalkan sudah melebihi satu kali siklus half-life-nya, sudah lebih sudah 5 tahun, 5,3 tahun,
maka sumber si teleterapinya ini harus diganti gitu. Oke, biasanya yang digunakan itu adalah si CO60 dan cesium-137. Keduanya itu meluruh melalui peluruhan si beta negatif. Makanya tadi kan kita sebut berkas gamma ray gitu ya. Berkas gamma ray karena beta negatif itu biasanya diikuti dengan radiasi gamma gitu. Jadi sinar gammanya lah yang kita gunakan untuk suara saya terdengar dengan jelas nggak teman-teman? Kok di sini tulisannya unstable? Jelas, Bu. Oh jelas, oke. Nah, jadi saya ulangi, di sini melalui peluruhan beta negatif gitu ya. Nah, beta negatif biasanya kan diikuti dengan gamma. Gammanya ini yang kita gunakan untuk menerapi pasien gitu. Oke, kalau kobalt 60 itu ada berapa energi, teman-teman? Tingkat energi, ada berapa tingkat energi? Kobalt 60. Kalian sudah dapat INSNUK ya, instrumentasi nuklir? Udah, Bu. Udah, Double pick dia, Bu. Double pick 2. Double pick ya, 2. Oke, ini ya. Jadi kita punya energinya 1173 gitu ya, dan 1332. 1332. Nah, jadi saat dia meluruh gitu ya, artinya kan dia tereksitasi ke tingkat dia sambil memancarkan radiasi gamma. Kan kalau yang CS137 ya ini tingkat energinya adalah 662 kiloelektronvolt gitu ya. Nah, jadi dia saat meluruh dia juga peluruhan beta negatif yang diikuti dengan radiasi gamma. Jadi tapi yang dipakai buat radiasinya tuh gammanya. Ini, nah terus partikel betanya diapain Bu ini? Di dalam kapsul sumber. Karena kalau gamma itu kan dia bisa nembus dari kapsul sumber ya. Kalau gamma itu kan dia bisanya di-shield itu kan pakai si Pb dengan yang nomor atom tinggi. Nah, jadi partikel beta itu bisa tertinggal di kapsul sumbernya. Saya lupa kalau beta itu dia harus shield-nya itu yang seperti apa. Saya lupa. Kemudian ini teleterapi housing. Kalau bicara housing berarti kita bicara mengenai termasuk shielding-nya gitu ya, dari keamanan, entah itu keamanan elektronik, keamanan fisik maupun sampai keselamatan proteksi radiasinya. Jadi source head di sini terdiri dari ada shielding dan juga ada mekanisme untuk membawa sumber di depan bukaan kolimator itu untuk menghasilkan berkas gamma klinis. Nah, metode perpindahan dari sumber ini ada 2, ada sliding drawer dan juga rotating cylinder. Kalau sliding di sini ya, nah ini kan si sliding drawer ini berarti tinggal nanti dia ke kanan atau ke kiri. Sedangkan kalau yang rotating cylinder nanti dia itu muter. Nah ini muter gini. Ya kalau pas pas kayak gini dia lagi di atas gini otomatis dia nggak memancarkan, tapi kalau si radionuklidanya ini pas di bukaan kolimator maka dia akan memancarkan radiasi. Ini gitu, ada 2 macam metode atau mekanisme perpindahan sumber ke bukaan si kolimatornya. Nah, sebagai seorang petugas proteksi radiasi nanti ya, kalau misalkan nanti kalian ada kesempatan melakukan pengukuran di rumah sakit, nah salah satu parameter yang harus diperiksa adalah kebocoran dari source head-nya. Nah, biasanya yang sering ditemukan itu ada kebocoran sekitar 1 milironsen per jam atau sekitar 0,01 milisievert per jam pada jarak 1 meter. Jadi pengukuran dari source head itu jaraknya adalah 1 meter ya. 1 meter ini jarak source head ke detektor kalian.
Jadi sebelum menggunakan surveimeter, kalian harus memastikan dulu letak detektornya itu ada di mana. Jadi kan satu kotak gitu ya. Misalkan kita pakainya yang kayak bentuk si ranger itu, ranger yang digital, kan dia gini. Nah, kalian harus tahu dulu detektor itu adanya di mana, di sini kah, di sini kah, di sini, atau ada di belakangnya ini. Nah, itu harus kalian ketahui dulu. Yang dimaksud jarak 1 meter dari sumber itu adalah jarak sumber dan detektornya sebesar 100 cm atau 1 meter. Nah, regulasi internasional, kebocoran yang diperbolehkan itu kebocoran rata-rata ya, itu adalah kurang dari 2 milironsen per jam atau 0,02 milisievert per jam. Kenapa yang di sini yang disebutkan itu rata-rata? Kira-kira kenapa, teman-teman? Rata-rata artinya apa sih? Kita harus ngeceknya di mana. Kalau rata-rata itu kan berarti ada lebih dari 1 nilai, terus kemudian kita rata-rata, kan gitu. Kira-kira pengukurannya di mana? Atau gimana kok bisa muncul kata rata-rata? Yang jawab. Karena itu pengukurannya melingkar kan, Bu. Pengukurannya melingkar gimana maksudnya? Maksudnya kan paparan radiasi itu kayak melingkar gitu. Pusatnya satu, terus daerah ininya, daerah paparannya itu. Jadi untuk ngukur nilai kebocorannya itu nanti nggak cuma satu, jadi di beberapa titik gitu, Bu. Jadi nanti dirata-ratakan dengan jaraknya gitu. Oke, ini jawab siapa? Zena ya? Iya. Oke, betul, tepat sekali. Jadi karena sifat radiasi itu kan menyebar ke segala arah gitu ya. Karena dia menyebar ke segala arah, berarti kita nggak bisa mengukurnya cuma hanya di satu titik. Nah, biasanya yang diukur itu ada 5-6 titik. Nah, tadi bentuknya dari teleterapi itu kan gini ya. Nah, kan tadi kan kurang lebih gini. Maaf ya, bagus banget gambarnya. Nah, ini kan si source head ya. Source head. Nah, ada yang menggunakan patokan 5 titik, ada yang menggunakan 6 titik. Jadi kalau misalkan ini dia itu menghadapnya ke timur ya, misalkan ini ke timur gitu. Jadi yang dicek itu adalah si ini timur, kemudian ini baratnya gitu ya, kemudian ini utaranya, ini selatan, kemudian atas, sini utara ya, sini utara, ini selatan, kemudian ini atas sama bawah. Kalau misalkan 6 titik. Kalau misalkan ada juga yang menggunakan patokan 5 titik. Kalau 5 titik itu berarti yang barat di sini nggak dipakai. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi ini memang beda-beda ya, beda-beda. Nggak ada pakemnya juga sih. Atau juga ini kenapa ini nggak diukur, karena dia sudah ada kayak tiang penyangganya, terus biasanya di sini nih sudah berupa tembok. Jadi kadang di sini juga nggak diperiksa. Intinya tadi benar, karena dia ke segala arah, jadi harus diukur di beberapa titik, 5-6 titik ya, kemudian di rata-rata. Nah, itu tidak boleh lebih dari 2 milironsen per jam atau 0,02 milisievert per jam. Itu untuk pesawat teleterapi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum Lanjut ada, ya. Bu. Oke. Nah, ini untuk kolimator dan penumbra yang tadi sempat kita singgung. Salah satu untuk mengatur penumbra itu adalah dari pemilihan diameter sumber gitu ya. Diameter sumber di sini. Nah, kalau penumbranya itu besar, kalau penumbranya besar berarti lapangan kolimasinya lebih tinggi. Kalau lapangannya itu tinggi, berarti nanti pasien bisa mendapatkan radiasi yang lebih besar juga gitu. Nah, ini diaturnya adalah sehingga dengan diameter sumber yang lebih kecil. Nah, biasanya kolimator untuk mesin teleterapi itu bentuknya kotak ya, dengan lapangan radiasi paling kecil itu 5 x 5 cm persegi sampai 35 x 35 cm persegi pada jarak 80 cm dari sumber. Nah, kemudian sekarang kita ke partikel akselerator. Jadi ada 2 macam akselerator gitu ya. Ada yang elektrostatik, ada yang siklik. Kalau yang di
elektrostatik itu partikelnya dipercepat dengan menerapkan medan listrik elektrostatik melalui perbedaan tegangan. Kemudian dia itu bersifat konstan terhadap waktu dan nilainya menetapkan nilai energi kinetik akhir dari partikel. Sedangkan kalau siklik itu yang digunakan adalah percepatan partikel adalah variabel dan terkait dengan si medan magnet variabelnya. Nah, kalau si elektrostatik tadi ini contohnya adalah si superficial dan orthovoltage. Kemudian ada neutron generator untuk terapi kanker. Sedangkan kalau yang siklik itu ada linek, kemudian ada mikrotron, ada betatron, siklotron, dan sinkrotron. Jadi intinya kalau yang di siklik ini kita memainkan medan listrik untuk mempercepat dari partikelnya. Ini untuk betatron. Kalau betatron itu orbitalnya dia berbentuk toroida ya, berbentuk donat seperti ini. Ini adalah orbit dari elektronnya. Kemudian kalau betatron itu gerakan siklotron itu dia siklik ya, jadi bentuknya itu kayak lintasan spiral kayak obat nyamuk. Nah, obat nyamuk yang zaman dulu, nggak tahu kalian masih nemu apa enggak. Nah, dia bentuknya seperti itu. Itu yang siklotron. Kalau mikrotron itu hampir sama seperti yang siklotron ya, tapi dia melingkarnya itu mendekati dari menjauhi seperti ini. Jadi nggak yang seperti obat nyamuk gitu ya. Karena di sini ada waveguide-nya. Jadi nanti dia mengikuti dari pemandu gelombangnya. Di sini elektron beam-nya ada di sini. Oke, sebentar. Saya mau presensi terlebih dahulu ya. Biar kita tidak bosan dengerin saya terus. Sebentar.